tidak ada yang sanggup bisa memuaskan setiap kita selain Tuhan sendiri. Singkat cerita, 1,5 tahun saya terbang, saya ngalamin kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama. Saya senang sekali boleh diundang di tempat ini. Thank you so much buat Jelly. Dan thank you so much buat akhirnya bisa bertemu dengan bukan hanya wanita ternyata ya di sini ya. Ada wanita dan pria-pria yang perkasa, yang imannya perkasa bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Perkenalan, nama saya Laura Lasarus, nama yang diberikan oleh orang tua saya semenjak saya lahir. Jadi kebayang saya ini Kristen dari kecil. Saya selalu bilang bahwa Kristen dari kecil tidaklah menjamin kehidupanmu, tetapi pengenalan secara pribadi siapa Tuhan yang kita sembah, itulah yang akan membawa kita dan menjamin kehidupan setiap anak-anaknya, saudara. Amin. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita mau berkatnya full apa separoh? Full. Kalau mau berkatnya full, harus kasih kemuliaan buat Tuhan tuh benar-benar full heart. Oke? Oke, saya dari kecil itu saya kepengen banget jadi seorang pramugari, saudara. Jadi dari kecil cita-cita saya kalau ditanya pengen jadi apa, saya selalu bilang pengen jadi pramugari. Karena buat saya kalau jadi pramugari itu asik, keren. Keliling dunia, naik pesawat gitu ya. Ke satu tempat lain. Terus nanti di pesawat ketemu pria tampan, baik hati, tidak sombong. Ya kayak raya sama bonus ya. Tapi kan setiap wanita maunya seperti itu gitu ya. Jadi saya coba pikir ya nanti ketemu pangeran tampan, tidak sombong, dinikahkan, bahagia selama-lamanya gitu ya. Tapi ternyata kehidupan gak semudah itu, saudara. Waktu ketika saya terbang, berbulan-bulan saya gak ketemu tuh pangerannya gitu ya. Terus waktu saya lihat, aduh gak ada yang tampan ternyata. Mungkin pilot kali, pilot tampan gitu ya. Waktu lihat pilot, ternyata pilotnya udah tua-tua ya, udah aki-aki gitu ya. Terus pada waktu itu saya ingat sekali, 1 landing itu penumpang banyak sekali. 2 landing, 1 hari itu bisa 4 sampai 6 landing, saudara. Jadi benar-benar capek banget. Udah gak tertarik lagi lihat pangeran tampan. Mencari apa yang bisa memuaskan hati saya. Tapi terus terang saya katakan kepada saudara, tidak ada yang sanggup bisa memuaskan setiap kita selain Tuhan sendiri. Singkat cerita, 1,5 tahun saya terbang, saya ngalamin kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama. Dan di kecelakaan yang kedua memang sangat parah, saudara. Karena kecelakaan itu mengakibatkan teman yang duduk di sebelah kanan saya hancur, meninggal seketika itu juga dan kepalanya hancur. Gepeng. Kapten kami meninggal dan semua penumpang bisnis meninggal. Jadi total orang yang meninggal adalah orang-orang yang duduk di sekeliling saya, saudara. Gak mudah buat saya untuk bisa menerima ini. Ditambah lagi, saudara, muka saya hancur. Bayangkan dari kecil besar pengen jadi pramugari, berjuang keras untuk tampil baik, tampil cantik. Tapi tiba-tiba hanya hitungan detik, hidup saya berubah. Muka saya ini hancur, mata saya keluar, saudara. Pipi saya ini remuk, tangan saya copot, pinggang saya patah dan kaki saya patah. Jadi kebayang betapa hancurnya hati saya pada waktu itu. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau gak kasih aku mati aja mendingan? Kenapa seperti ini? Kemarin waktu saya baru sampai Surabaya, saya berjumpa dengan paman saya. Kembali lagi saya diingatkan, ingat gak? Dulu kamu nih ya, kalau ada masalah sedikit mintanya sebelum kecelakaan itu, saudara. Saya selalu mintanya mau mati aja. Dan hati-hati kalau kita berpikir mau mati. Ketika kita berpikir seperti itu, kita mengizinkan roh kematian untuk mengikuti kita, saudara. Sehingga kita selalu ada masalah apa, bawaannya udah mau begitu aja gitu. Padahal saudara tahu nggak, kalau kita mau mati, saudara, orang yang udah pernah melewati kematian aja nggak mau mati, saudara. Malah ketika dikasih, malah takut, malah sadar, walah kalau nanti aku mati, aku kemana ini? Ada sesuatu setelah kematian, ada sesuatu, saudara, yang kehidupannya itu kekal. Sudahkah siap setiap kita untuk menghadapi itu? Kalau kita masuknya ke surga, lah kalau kita udah pasti bunuh diri nggak mungkin masuk ke surga. Jadi jangan pernah berpikir seperti ini, saudara. Dan singkat cerita, saudara nanti akan lihat tayangan, di mana tayangan ini pun juga saya lihat beberapa tahun kemudian setelah saya lewat dari pengalaman dekat dengan kematian.
Waktu ngelihat gambaran ini, saya melihat, wow, ternyata Tuhan ini luar biasa. Dia itu menyiapkan segala sesuatu buat setiap anak-anaknya. Cuma buat kita yang baru ngelihatnya dengan jarak dekat, kita nggak tahu apa sih yang Tuhan persiapkan. Nah, kira-kira saudara mau lihat nggak tayangan videonya? Mau lihat nggak tayangan videonya? Mau ya? Tim multimedia boleh tolong ditayangkan? Ini tubuh saya pada waktu ditemukan, saudara, pipinya udah sobek seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi saudara kebayang yang tadi digotong-gotong, orang pikir bahwa saya sudah meninggal, terus saya ditumpuk-tumpuk dengan mayat. Jadi kebayang ditumpuk-tumpuk dengan mayat, tapi keadaan saya, kondisi saya masih hidup saat itu. Thank you. Kondisi saya masih hidup saat itu, tapi saya udah gak sadarin diri lagi, saudara. Lalu pada waktu itu ada seorang bapak-bapak mau rapin mayat. Pada waktu dia mau rapin mayat, dia dengar ada orang yang merintih, sakit tolong, dan itu adalah tubuh saya. Jadi kebayang, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Jadi pada waktu ketika dikabarkan pihak keluarga, dikatakan gini, pihak keluarga saya orang Jakarta, saudara. Saya lahir dari Jakarta. Dan pada waktu itu penerbangan dari Jakarta ke Solo. Jadi kecelakaan terjadi di Solo, di atas kuburan Solo. Dan kebayang, saudara, waktu kecelakaan terjadi, pihak kantor mengabarkan kepada keluarga saya, Bu, tabah ya Bu, anak ibu ngalamin kecelakaan. Bayangin saudara, kalau saudara dikabarin anaknya kecelakaan, apa yang saudara lakukan? Pasti bingung, bukan? Dalam kebingungan itu, saudara, orang tua saya ambil keputusan yang sangat tepat, yaitu dia berlutut, saudara. Ketika dengar kabar itu, dia bilang, tolong cari anak saya. Setelah telepon dia tutup, adik saya ceritakan, mama saya berlutut, dia berdoa, dia bilang, Tuhan tolong, topangkan tanganmu Bapak, anakmu tidak akan jatuh tergeletak. Pada waktu itu orang tua saya berdoa, mama saya berdoa itu di Jakarta. Kecelakaan tadi terjadi di mana, saudara? Di Solo. Tapi ternyata, saudara, tidak ada yang sanggup merintangi kuasa dari doa. Biarpun waktu begitu jauh, jarak begitu jauh, tapi mukjizat Tuhan pasti terjadi, saudara, dari kuasa doa itu, saudara. Mama saya tidak ada di tempat, tapi Tuhan sanggup kirimin bapak-bapak. Dia yang tadi rapiin mayat,
Dia dengar suara sakit merintih, tolong sakit merintih, tolong, itu adalah tubuh saya. Langsung dia angkat, dia panggilin temennya, dia angkat, bawa ke rumah sakit. Itu selama 6 jam saudara, tubuh saya hilang. Jadi kebayang, kalau orang yang ditumpuk-tumpuk dengan mayat, tapi melalui kuasa doa, Tuhan sanggup untuk bisa hari ini berjumpa dengan saudara. Bukankah Tuhan itu luar biasa saudara? Terlalu dahsyat saudara. Maka itu saya percaya sekali. Saya lagi ini. Jadi saya percaya saudara, ketika kita sujud menyembah Tuhan di altarnya saudara, sesuatu pasti akan terjadi. Meskipun kita belum melihat bahwa itu terjadi, tapi Tuhan bilang, berdoalah seperti seakan-akan sudah terjadi, seperti engkau menerimanya. Maka itu akan terjadi ke dalam kehidupanmu. Kalau kita berdoa saudara, kita benar gak ya Tuhan? Ini doain orang sakit sembuh gak ya Tuhan? Itu bukan urusan kita saudara. Tapi biar kuasa Tuhan yang nyata atas apa yang kita doakan. Jadi yang pertama hari ini yang mau saya sampaikan adalah, jangan pernah berhenti untuk berdoa saudara. Jangan pernah berhenti. Mungkin kita gak tahu berapa tahun kita berdoa, tapi yang pasti tetap terus setia dengan doamu. Kalau saudara bisa lihat dari keadaan seperti ini saudara, saya pernah melalui di mana keadaan sempurna tiba-tiba hancur seketika itu juga. Saya nggak tahu bagaimana dengan masa depan saya. Buram saudara. Usia saya waktu itu 19 tahun. Tapi orang tua saya, kuasa doa dari mama saya, dia terus memberikan saya. Dia bilang, Laura, apapun yang terjadi, percaya Tuhan sanggup tolong kamu. Ayo bangkit kembali, hapus kembali air matamu. Udah percaya, Tuhan terlalu sanggup menolong kamu dan punya rencana yang indah untukmu. Saya lihat orang tua saya ini kok pedenya luar biasa. Dia pede saudara, karena dia punya Tuhan yang terlalu sanggup kasih kekuatan sama dia, yang gak pernah mengecewakan sedikit pun saudara. Jadi dari situ saya akhirnya transfer spirit saudara. Saya lihat orang tua saya aja kok bisa percaya kayak gini. Dia dengan tulus merawat tubuh saya. Dia nggak lihat kesalahan saya saudara. Setiap hari dia temani saya. Punya anak lumpuh 19 tahun gampang gak saudara? Ya gak gampang. Maaf saudara, bersihin kotoran punya anak usia 19 tahun. Belum lagi kita wanita haid saudara. Itu orang tua saya tangan gak bisa pakai. Ini tangannya copot, pinggangnya kan patah. Makan disuapinin, rambut disisirin. Orang tua saya bilang, ayo bilang Tuhan baik. Ayo terima Tuhan sungguh-sungguh. Kebayang saudara? Karena dari sikap tulus orang tua saya, itu akhirnya membuat saya menyadari, kalau orang saya, yaitu saya sering kali melawan orang tua saya, gak pernah hormati orang tua saya. Saya ini kurang ajarnya luar biasa. Tapi dalam keadaan saya tidak berdaya, cuma ada beliau yang mau menemani saya dengan tulus merawat tubuh saya. Kalau orang tua saya aja bisa di dunia seperti ini, apalagi bapak saya yang ada di surga saudara. Saya percaya bahwa bapak terlalu sayang kepada setiap kita. Kalau dia gak sayang, dia bisa aja ambil nyawa kita kapan saja. Mungkin kita gak napas saudara. Jadi dalam keberadaan itu akhirnya membuat saya percaya diri kembali, menerima Tuhan untuk masuk dalam hidup saya, ikut Tuhan sungguh-sungguh, baca firman setiap hari, karena dari firman itulah yang memberi kekuatan kepada setiap kita saudara. Dari situ saudara saya belajar untuk berserah saudara. Dari situ juga saya belajar saudara, melihat bahwa Tuhan ini terlalu sanggup loh. Kalau orang yang mati saja Tuhan sanggup hidupkan, orang buta Tuhan sanggup buat untuk melihat, apalagi permasalahanku yang tidak seberapa ini. Jadi aku mau terus maju bersama dengan Tuhan. Saya ingat sekali waktu itu dalam keadaan gak berdaya saudara. Orang tua saya nyanyi, setiap hari suruh nyanyi saudara. Dulu gak gampang, karena buat saya doa pun gak bisa. Dia bilang kalau doa gak bisa kamu nyanyi, kamu memuji Tuhan. Mulut ini jangan dipakai untuk mengeluh, terus mengucap syukur dalam segala hal saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadi pasrah, saudara, beda sama berserah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jelas ya cara Tuhan untuk menyadarkan manusia, cara Tuhan untuk memanggil orang untuk datang percaya kepada Dia. Nah, saudara-saudaraku, kali ini kita melihat dan sudah mendengar bersama-sama bagaimana Tuhan bekerja kepada seorang wanita ini, bagaimana dia diselamatkan Tuhan. Walaupun secara manusia tidak mungkin dia selamat, namun kuasa Tuhan bekerja bagi dia sehingga Tuhan menyelamatkan dia. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, haleluya, puji Tuhan.